Oke, selamat pagi kepada dosen saya, yaitu Bapak Guapanta Hendriko Purba. Di kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil presentasi saya mengenai mata kuliah hukum pajak. Namun sebelum saya mempresentasikan tugas saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Elisa Putri Berukembaran dengan NPM 200511015 dengan prodi PPKN dengan mata kuliah hukum pajak. Namun sebelum saya mempresentasikan, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai hukum pajak yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ini secara satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu perkembangan hukum pajak yang terbagi atas beberapa bagian, yaitu sejarah hukum pajak. Sejarah hukum pajak itu dapat saya jelaskan bahwa hukum pajak di Indonesia merupakan suatu upeti awal yang merupakan pemberian secara cuma-cuma oleh rakyat, namun upeti itu tidak dikembalikan ke rakyat. Seiring dengan berjalannya waktu, upeti juga diberikan oleh rakyat, tidak lagi digunakan rakyat untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai mengarah ke kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingannya juga. Misalnya seperti menjaga keamanan rakyat, membuang saluran air, membangun sarana sosial dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian hukum pajak menurut saya. Hukum pajak itu menurut saya itu peraturan yang mengatur dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintahan selaku pungutan pajak. Pada awalnya, pajak itu bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela terhadap rakyat untuk memelihara kepentingan negara dan menjaga negara dan dari serangan musuh dan membiayai pegawai ataupun lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu hubungan pajak dengan lainnya. Berbicara hubungan pajak dengan lainnya itu, saya akan menjelaskan yaitu hubungan pajak dengan hukum perdata. Nah, saya ambil contohnya seperti hukum perdata itu merupakan hukum yang mengatur tentang perpajakan dan retribusi. Negara yang bersumber dari pajak memilih hubungan apabila seseorang individu atau instansi melakukan pelanggaran bisa digugat melalui hukum perdata karena berbicara masalah kesepahaman dan bisa dialihkan pada hukum-hukum apabila terdapat bukti pelanggaran berat semacam penipuan terhadap negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu hubungan pajak dengan hukum pidana. Di sini saya akan mengartikan bahwa hubungan pajak itu dapat diartikan bagian dari hukum publik, yang dimana hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah yang berkaitan dengan masalah tindak pidana. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tujuan hukum pajak, di mana tujuan hukum pajak itu dapat saya berikan satu persatu dan saya jelaskan yaitu mengenai keadilan. Keadilan itu merupakan tujuan hukum pajak yang tercermin dan dikenakan oleh wajib pajak, misalnya seperti apabila wajib pajak dianggap memilih objek pajak tetapi tidak tergolong sebagai objek kena pajak, maka wajib pajak tersebut tidak dikenakan pajak. Nah, kedua itu kemanfaatan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kemanfaatan itu apa. Kemanfaatan itu bertujuan untuk menggunakan pajak pembangunan sebagai upaya mengurangi batas pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Nah, yang ketiga yaitu saya akan jelaskan kepastian hukum. Di mana kepastian hukum itu dapat saya jelaskan bahwa diterapkan dalam penagihan pajak maupun penyelesaian sengketa pajak atau penagihan pajak yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun kecuali yang telah ditentukan.
Nah, yang kedua itu asas-asas pungutan pajak yang terbagi atas dasar hukum pengumpulkan pajak. Dapat saya jelaskan bahwa pungutan pajak itu di dalam suatu undang-undang dapat disinggung bahwa mempunyai dasar filosofi yang penting karena pajak merupakan suatu yang membebani rakyat dan untuk mendapatkan persetujuan secara keseluruhan melalui rakyat yang merupakan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, pengaturan pajak itu dalam undang-undang menjadi suatu keharusan, ketentuan di bidang pajak dan pengaturan lebih lanjut melalui terbagi bentuk peraturan, baik secara peraturan perundang-undangan ataupun secara bentuk lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian pengertian pemungutan pajak itu. Pengertian pungutan pajak itu dapat saya jelaskan bahwa perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan wajib pajak dalam sistem pungutan pajak yang merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ke negara. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum, yaitu dapat saya jelaskan bahwa hukum pajak itu adalah sebagian dari hukum publik yang dimana menjelaskan bahwa yang mengatur hubungan antara penguasa atau pemerintah dengan warganya. Nah, termasuk dalam hubungan publik adalah hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi merupakan suatu anak bagian dari hukum administrasi negara. Nah, jadi kedudukan hukum pajak itulah pengertiannya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu konsultan dan larangan konsultan pajak, yaitu dapat saya jelaskan bahwa konsultan pajak itu dapat dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan kaliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas dan profesional dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, dari definisi ini dapat diketahui ciri-ciri konsultan pajak, yaitu memiliki keahlian perpajakan dalam bidang yang pertama dapat saya jelaskan memahami betul materi perpajakan dan bisa menjelaskan secara jelas sehingga mudah dipahami masalah serta solusi yang diberikan kepada klien oleh konsultan pajak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan di mana memilih sertifikat seorang konsultan pajak harus mendirikan sebuah kantor yang didirikan oleh pemiliknya yang direstui oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya kita mendirikan sebuah perusahaan harus seizin pemerintah. Nah, yang ketiga itu ada disebut dengan pembedaan pajak langsung, pajak pusat, dan pajak tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai pajak langsung, pajak pusat, dan pajak tidak langsung. Yang pertama yaitu saya akan jelaskan pajak pusat. Dapat saya jelaskan bahwa pajak pusat itu adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenangnya pemungutan pajak pada pemerintah dan hasilnya digunakan untuk membiayai kepentingan negara dan pembangunan. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan pajak langsung. Pajak langsung itu dapat saya jelaskan bahwa pajak langsung adalah pungutan yang menjadi beban wajib pajak dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Nah,
Yang ketiga yaitu pajak tidak langsung, di mana dapat saya jelaskan pajak tidak langsung itu adalah proses pembayaran dapat dilakukan kepada pihak lainnya. Jadi wajib pajak itu memiliki wewenang yang menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tarif pajak dan objek pajak. Dapat saya jelaskan, tarif pajak itu adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Maka dapat saya simpulkan dari pembahasan hukum pajak, dapat saya ambil dan dapat saya simpulkan atas keseluruhan presentasi tersebut, merupakan hukum pajak itu merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan apapun secara langsung digunakan untuk kemakmuran negara. Jadi wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan dan membayar pajak terutang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka pajak itu merupakan suatu pembayaran yang diterima oleh pegawai sehubungan dengan pembayaran ataupun pemberian jasa yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka dalam wajib pajak itu dapat dikatakan patuh jika tidak pernah menunggak saat membayar pajak, maka dapat melaporkan pajak tepat waktu serta taat pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Perkembangan organisasi mempermudah wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Perkembangan teknologi yang modern ikut membawa kemajuan di bidang perpajakan. Dengan munculnya pajak, maka dapat menjadi suatu peraturan yang harus dilakukan. Jadi kalau kita di bidang perpajakan ataupun kita dalam meminjam sebuah barang, kita harus wajib membayar pajak. Kalau tidak kita bayar pajaknya, maka kita dapat terkena sanksi atau kita bisa kena dari yang memberikan pinjaman tersebut, kita kena pelanggaran. Itulah kesimpulan yang dapat saya jelaskan dari hukum pajak. Sekian dan dapat saya jelaskan bahwa besarnya tarif pajak di dalam bentuk presentasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketahui bahwa jenis tarif pajak itu pengelompokannya dan contohnya dapat saya jelaskan. Terkadang agak membingungkan karena ada banyak jenis tarif pajak dan pengelompokannya itu secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pungutan pajak yang dibebankan atau hasilnya pungutan pajak itu dapat dibebankan secara tidak merata. Jadi dalam kegiatan kebijakan ataupun tidak diatur oleh pemerintah, maka peraturan pajak itu dapat juga diatur oleh pemerintah dan juga diakui oleh pemerintah. Maka kita sebagai masyarakat harus wajib pajak karena jika kita tidak membayar pajak itu, maka kita tidak bisa sesuka hati kita untuk memilih barang ataupun meminta sesuatu barang yang kita pesan, itu harus kita bayar pajaknya, begitu dia. Dan yang kelima yaitu kenapa masyarakat harus wajib bayar pajak. Nah, saya menjelaskan kenapa masyarakat harus membayar pajak. Menurut pendapat saya sendiri, setiap masyarakat itu harus wajib membayar pajak karena di mana pajak itu
wajib kita bayarkan, karena pajak yang kita bayarkan juga digunakan untuk kepentingan negara, untuk keperluan penyelenggaraan dalam bentuk pembangunan, dan juga dalam memenuhi kebutuhan negara. Jadi pemerintah misalnya seperti pembayaran gaji pegawai negeri, pembayaran pembelanjaan negara, polisi, dan keperluan negara lainnya harus kita bayar, karena dimana kalau kita tidak membayar pajak itu otomatis gaji ataupun gaji pegawai itu tidak merata, karena setiap masyarakat harus membayar pajak kepada negara, karena dalam bentuk halnya kalau kita tidak membayar pajak otomatis kita akan mendapat sanksi atau pelanggaran sesuai dengan hukum yang terjadi. Inilah video yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan saya yang kurang lengkap atau perkataan saya kurang jelas, saya mohon maaf kepada dosen saya. Inilah presentasi saya. Sekian dan terima kasih, dan selamat pagi. Terima kasih.